Salam saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat, dan terus semangat di dalam Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai 9. Bunyi firman Tuhan demikian. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah mengalah untuk menang. Ya, mengalah untuk menang. Saudara, seiring dengan berkembangnya zaman, sepertinya budaya mengalah ini sudah mulai terkikis, bahkan pudar dalam kehidupan masyarakat kita, bahkan termasuk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Ya kan, memang betul firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman, ya, manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Semakin tinggi persaingan di dunia ini, di dunia kerja, semakin membentuk sebuah budaya bahwa kita harus menang, ya kan? Kita harus mengalahkan, kita harus dominan, kita harus berkuasa dan lain sebagainya. Kita harus menjadi yang terdepan. Itu membentuk sebuah budaya, sudah membentuk sebuah karakter. Tetapi apakah demikian kehidupan kita sebagai orang percaya? Jelas firman Tuhan berkata, saudara, bahwa hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, kita mengalah, saudara. Ya kan, mengalah untuk menang. Hal ini memang tidak mudah. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak mau mengalah, saudara. Memang tidak mudah untuk mengalah. Butuh kerendahan hati. Kita butuh untuk mengatakan bahwa orang lain lebih berharga, bahkan lebih tinggi daripada kita. Ini tidak gampang, saudara. Nah, saudara, kita perlu belajar daripada Abraham. Bagaimana dia mengalah kepada ponakannya sendiri yang bernama Lot. Bermula ketika perseteruan terjadi antara gembala Abraham dan para gembala Lot, berebut tanah gembalaan, saudara, untuk ternak mereka. Nah, melihat kondisi yang semakin tidak baik ini, Abram mengatakan kepada ponakannya Lot, tidak baik kalau kita bertengkar. Kita ini kerabat, ya. Kemudian Abraham berkata, baiklah, kita pisah saja. Engkau boleh pilih, ya, engkau boleh pilih tanah pengembalaan yang menurut kamu baik. Dan kemudian ponakannya ini yang bernama Lot tanpa pikir panjang, saudara, ya, dan tidak tahu diri, ya, kemudian dia memilih apa yang dia lihat subur, saudara. Dia melihat lembah Yordan yang banyak airnya, yang tanahnya subur, dan selebihnya disisakan untuk pamannya Abraham, saudara. Tetapi dengan rendah hati Abraham menerima itu, ya kan, saudara, menerima tanah sisa itu, walaupun secara kasat mata bahwa itu tidak baik tanahnya, tidak banyak air, tetapi dia mengalah, saudara, supaya apa? Tidak terjadi pertengkaran, tidak merusak hubungan kekerabatan, tidak merusak hubungan keluarga. Saudara, ini yang bisa kita pelajari dari Abraham. Walaupun pada akhirnya kita tahu bahwa tanah yang kemudian dipilih oleh Lot ini kemudian dihancurkan oleh Tuhan, saudara, dan Lot kemudian hidupnya amburadul, saudara, ya, tetapi Abraham justru, ya, semakin diberkati Tuhan, semakin ditinggikan oleh Tuhan. Saudara, lihatlah bahwa kalau kita mengalah, Tuhan yang akan membackup kita. Memang, saudara, bahwa tidak semua memang kita harus mengalah. Ya, kalau memang kita mengalah justru mengorbankan banyak orang, saudara, membuat orang jadi susah, tentu kita
tidak boleh mengalah, kita harus berjuang. Tetapi kita mengalah demi supaya terciptanya perdamaian, demi kepentingan orang banyak, demi supaya orang lain tidak ribut, saudara. Kita berani untuk mengalah, saudara. Ini yang Yesus ajarkan kepada kita melalui kisah Abraham ini, saudara, bahwa kita belajar untuk mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, saudara, ya kan? Justru terkadang ketika kita tidak mau mengalah, sebenarnya pada saat itu posisi kita sedang kalah. Kenapa, saudara? Karena iblis memang memakai itu, ya kan? Iblis memakai itu supaya terjadi keributan, terjadi perseteruan, terjadi perselisihan, terjadi kekacauan, ya kan? Terjadi pertengkaran, dan itu yang memang iblis mau. Kalau kita tidak mau mengalah, kalau kita sama-sama ngotot, saudara, dan tidak ada yang mengalah, maka pasti akan terjadi keributan. Kalau misalnya Abraham dan Lot tidak mau mengalah, tidak ada yang mau mengalah, pasti terjadi keributan, terjadi kerusakan dan perseteruan dalam keluarga Abraham dan keluarga Lot, saudara. Tentu ini tidak baik, saudara. Dan justru ketika kita mengalah, maka kita bisa menang, ya kan? Menang atas iblis, saudara. Kita mempermalukan iblis. Terciptanya perdamaian, terciptanya kerukunan, karena kita mau mengalah, saudara. Mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah tuh, saudara, untuk bisa menciptakan perdamaian, untuk menciptakan keamanan dan kerukunan dan persahabatan terus terjalin, saudara. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, biarlah kita menjadi orang yang mau mengalah, walaupun sebenarnya kita tidak salah, saudara, tetapi kita mau mengalah demi sebuah hubungan, demi sebuah perdamaian, demi sebuah kerukunan, dan lain sebagainya. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, mari kita terus menjadi orang yang rendah hati, yang mau mengalah, karena orang yang mau mengalah diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Abraham, bagaimana dia merendahkan hatinya dan mau mengalah demi sebuah perdamaian, demi sebuah hubungan yang baik antara Lot dan dirinya. Tuhan, biarlah kami juga dalam kehidupan ini, biarlah kami mengalah, walaupun kami punya hak, kami adalah di pihak yang benar, tapi Tuhan ajar kami untuk mengalah demi sebuah demi kepentingan orang banyak, demi kepentingan orang lain. Bapak, terima kasih, biarlah Tuhan karakter ini kami miliki dan terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.